Ya, dan kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, Presiden China Xi Jinping berbicara lantang terkait penyatuan Taiwan yang akan segera terwujud. Hal ini pun lantas dibantah oleh Presiden Taiwan. Komentar pemimpin China ini diutarakan ketika ketegangan antara Beijing dan Taipei tengah meningkat dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, China mengirimkan 150 jet tempur untuk menyerbu zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS terbesar sepanjang sejarah konflik antar kedua negara. Xi menyebutkan reunifikasi lengkap negara China akan dapat segera direalisasikan. Selain itu, Xi juga berbicara mengenai campur tangan asing di Taiwan dan menegaskan bahwa ini adalah murni urusan internal China karena Taiwan dianggap sebagai bagian dari provinsinya. Sementara itu, sejumlah negara barat diketahui memang tengah mendukung Taiwan melawan klaim China. Sejauh ini Amerika Serikat telah melatih pasukan Taiwan secara khusus selama berbulan-bulan di Pentagon dan delegasi Prancis pun sempat mengunjungi Taiwan pada pekan ini. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pun menyampaikan akan terus memperkuat pertahanan negara mereka dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa memaksa Taiwan rujuk dengan China. Dan kita beralih ke informasi berikutnya yang juga menjadi perhatian para pembaca CNBC Indonesia Online. Dan kita lihat di sini bahwa emiten MNC Group yang dimiliki oleh pengusaha papan atas yaitu Hari Tanu Sudibyo atau Hari Tanu yakni PT MNC Vision Networks atau IPTV menyatakan pembatalan transaksi merger antara anak usahanya. Adapun batalnya transaksi merger antara PT Asia Vision Network atau AVN dengan Malacca Straits Acquisition Company Limited atau MLAC di Bursa Amerika Serikat sudah dipastikan final. MLAC adalah perusahaan cek kosong atau Special Purpose Acquisition Company atau SPAC yang tercatat di Bursa Nasdaq Amerika Serikat dengan kode saham MLAC. Sebelumnya kedua perusahaan telah sepakat menandatangani perjanjian mengenai rencana merger tersebut yang digodok sejak semester kedua di tahun 2020 dan dibatalkan pada 18 September 2021. Sekretaris perusahaan IPTV, Murhazil Hasril mengatakan terkait dengan MNC Entertainment Ltd, perseroan akan mempergunakan perusahaan tersebut atau melakukan pembubaran disesuaikan dengan rencana pengembangan kegiatan usaha perseroan atau anak perusahaan. Sementara disebutkan dengan finalnya keputusan pembatalan ini, maka hingga saat ini masih belum ada rencana terkait pengembangan usaha AVN dan entitas anak. Kita beralih ke informasi berikutnya, harga batubara yang sudah melesat naik signifikan rupanya tidak membukukan kenaikan atau penurunan di sepanjang pekan lalu. Mengawali pekan di level 225,75 dolar Amerika Serikat per tonnya, harga si batu hitam ini finish di posisi yang sama. Dalam 2 hari perdagangan pertama minggu lalu, harga batubara melesat tajam masing-masing 10,3% dan 12,45%. Akan tetapi, harga komoditas ini ambruk masing-masing 15,71% dan 4,7% dalam 2 hari beruntun. Penurunan ini sesuai dengan resiko kenaikan harga aset yang selama ini sudah melambung begitu tinggi. Dalam sebulan terakhir, harga batubara naik 32,39% secara point to point dan sejak akhir tahun 2020 secara year to date harga batubara telah meroket hingga 191,93%. Analis Refinitiv Toby Hassel menilai saat ini baik pasokan maupun permintaan batubara sudah kembali pulih setelah terhantam pandemi virus corona dan kedepannya dengan permintaan yang sudah kembali ke masa sebelum pandemi membuat produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi. Iya, dan berikutnya demi mengurangi emisi karbon yang berdampak negatif terhadap lingkungan, pemerintah akhirnya memberlakukan atau berencana untuk mengenakan pajak karbon. Nah, lantas bagaimana kondisi ini akan berdampak ke para pengembang listrik swasta? Pemerintah berencana menerapkan pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara per 1 April 2022. Salah satu yang akan dikenakan pajak karbon ini adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batubara.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APLSI, Arthur Simatupang mengatakan pajak karbon ini akan berdampak kepada sisi komersial tergantung dari kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement dengan PT PLN Persero. Ia mengatakan untuk penerapan pajak karbon diharapkan bisa berjalan secara gradual dan terencana secara jangka panjang. Pihaknya pun mengaku siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk menemukan formulasi yang tepat agar transisi energi bisa berjalan lancar dan sustainable. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.